Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mami, meja dulu. Anugerah-Mu, buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Kasih yang tulus kami terima Tuhan. Pengorbanan-Mu di Kalvari, tebus salah dan dosa kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu siang hari ini bagi setiap kami Tuhan. Kasih yang tak bersyarat, kasih yang besar Kau berikan bagi kami Tuhan. Pengampunan-Mu nyata bagi setiap hidup kami Tuhan. Orang-orang yang bersarang bersandar padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Diana. Silakan Bu. Kami bersyukur Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu hadir di setiap musim dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Engkau diberkati dengan penyembahan yang terbaik dari setiap kami anak-anak-Mu. Bapa, pada saat ini Bapa berbicaralah, sampaikanlah apa yang menjadi pesan Bapa buat setiap kami. Sesungguhnya hamba-Mu ini tidak bisa berbuat apa-apa ya Bapa. Hamba bersyukur, hamba berterima kasih untuk pelayanan ini. Engkau berkenan memakai hamba Tuhan untuk menjadi perpanjangan daripada suara-Mu. Untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Yang memberikan kekuatan rema bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus yang layak menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kekasih Kristus, mempelai yang siap menyongsong Kristus, sama-sama katakan amin. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, terima kasih tadi Ibu Erna dan tim yang sudah menolong kita dalam puji-pujian. Sangat memberkati sekali. Ya, saudara, kita baca terlebih dahulu Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Puji Tuhan, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan supaya kita semakin dikuatkan lebih lagi. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Puji Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, puji Tuhan. Saudara, ada 3 poin yang kita akan belajar. Yang pertama, pikulah kuk yang dipasang sama Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau kita belajar dari pribadinya yang lemah lembut dan rendah hati. Dan yang ketiga adalah janji Tuhan, maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Saya awali dengan satu kesaksian dari pribadi saya, saudara. Hari itu ada seorang yang memfitnah saya habis-habisan, saudaraku. Dia berkata buruk tentang saya dan itu luar biasa. Saya sampai dibuat nangis, saudara. Saya sampai berhasil mencucurkan air mata. Itu fitnahan itu sangat kejam, saudara. Dan dia sebarkan kemana-mana. Dia mencoba menghasut banyak orang untuk supaya ikut-ikut nggak suka sama saya, saudara.
Saya cuma bisa nangis, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kok ada ya orang sejahat ini? Kok ada ya Tuhan? Sudah rajin pelayanan, sudah jadi hamba Tuhan. Tapi kok bisa ya Tuhan? Dia melakukan hal yang sejahat ini, sekejam ini. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Waktu itu Tuhan cuma bilang sama saya, sabar anakku, diam, sabar, berserah, dan tetaplah berdoa. Sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, saudara. Diam, sabar, berserah, dan berdoa. Tapi secara manusia, saya nggak kuat. Ya saudara, karena dia mencoba menghasut banyak orang untuk tidak suka sama saya. Lalu saya menemukan bahwa di balik alasan kenapa dia berbuat jahat seperti itu kepada saya, ternyata dia tuh karena iri hati dengan pelayanan kami. Kemudian dia nggak suka kalau kami dipakai Tuhan. Ya saudara, inilah saudaraku yang dikasih Tuhan. Memang sifat manusia itu kadangkala bisa muncul yang tidak baik kalau tidak melekat dengan benar sama Tuhan. Ya, apa yang kita lakukan, keberhasilan yang kita kerjakan, pelayanan yang kita kerjakan, nggak suka. Ada orang yang tidak suka dan akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu, saudara yang dikasih Tuhan. Lalu Tuhan ingatkan kepada saya, Mazmur 106 ayat yang ke-44. Tuhan bilang sama saya, ia menilik sengsaraku. Ia mendengar teriakku. Ya saudara, oh Tuhan, yes, aku tahu. Berarti saya sedang diproses. Berarti saya sedang didewasakan sama Tuhan. Berarti Tuhan mau saya jalani proses ini. Karena lewat orang itu, Tuhan sedang melatih otot-otot iman saya. Otot-otot rohani saya. Saya sedang dibentuk sama Tuhan. Saya sedang didewasakan sama Tuhan. Lewat orang tersebut, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya nggak tahu apa yang jadi masalah kita akhir-akhir ini. Ya, yang namanya manusia yang katanya tahun 2025 semakin tidak mengenakan. Ya saudara, masalah yang begitu kompleks. Belum lama saya dengar kabar ada seorang yang telepon dari luar kota. Dia bilang dia terpaksa harus tidak bekerja. Kehilangan pekerjaannya. Bahkan ada yang sudah mulai banyak di PHK lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Realita di tahun 2025. Anak-anak Tuhan harus siap. Kita harus semakin melekat sama Tuhan. Itu adalah jalan keluar, solusi mutlak. Mendekatkan diri seperti Henok yang bergaul karib dengan Tuhan. Ya saudara, masing-masing kita punya permasalahan dengan rumah tangga kita, dengan pekerjaan, dengan saudara, mungkin dengan keponakan, mungkin dengan mertua. Saudaraku yang dikasih Tuhan, penderitaan itu, yang namanya penderitaan itu, cawan itu memang pahit, saudara. Rasanya pahit, nggak enak. Mungkin terlalu menyakitkan, saudara. Masa-masa peremukan, itu memang rasanya nggak enak. Seperti kita masuk ke dalam ruang kelas ujian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kadang kita ketemu dengan soal-soal yang mudah untuk dilewati, untuk dijawab. Tapi kadangkala kita ketemu dengan soal-soal ujian yang sulit. Ketika cawan ujian penderitaan yang sulit itu sangat memilukan hati, sangat menguras energi.
Memang kita lelah, memang kita capek, saudara. Tapi Tuhan mau kita belajar untuk diam, sabar, berserah, dan berdoa. Ya saudaraku, hari-hari pencurahan Roh Kudus kita tahu dan kita nantikan ada double porsi fresh anointing yang dari Tuhan itu semakin dilimpah-limpahkan, dipenuh-penuhkan buat hidup kita. Ya, kemenangan Kristus mengalahkan kuasa maut, kebangkitannya saudara, membuktikan kita orang-orang yang juga satu di dalam Kristus. Maka kita boleh menjadi seorang yang berkemenangan, saudara. Ya, anak-anak Tuhan yang siap untuk menjalani tahun 2025 ini. Maka tangan yang berlubang paku itu, saudara, siap dan selalu ada buat kita. Dan waktu saya diizinkan Tuhan mengalami proses itu, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, saya ketemu lagi sama orang itu. Sering malah ketemu sama dia. Di situ adalah langkah saya harus bergerak lebih dahulu. Menyalaminya. Senyum sama dia. Bahkan Tuhan suruh saya untuk memberkatinya, saudara. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini. Kita belajar yang pertama, pikulah kuk yang dipasang sama Tuhan untuk kita. Karena sesungguhnya kuk yang dari Tuhan itu enak Bapak Ibu. Dan bebannya pun ringan. Jangan lagi kita pikul-pikul sampah kemana-mana. Yang itu ulah kita sendiri. Yang itu bikin-bikinannya kita sendiri. Padahal Tuhan bilang stop anakku, stop. Capek kamu kalau pikul itu terus. Capek kamu kalau boyong itu kemana-mana terus. Pikul, kuk yang daripadaku, kata Tuhan. Karena punyaku ringan, punyaku enak. Walaupun kita pikul, tapi itu enggak menyakitkan. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan lagi mau bilang sama kita anak-anak Tuhan. Mulai hari ini, ya, kita selesaikan tahun 2025 dengan tidak terkecoh melihat masalahnya. Kalau saya terkecoh melihat apa yang dibuat oleh orang itu sama saya, saudara, saya bisa benci sama dia. Mohon maaf Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Beliau ini seorang hamba Tuhan yang melayani juga. Ya saudara, saya bisa kepahitan saudara. Karena dia mencoba menghasut banyak orang untuk juga tidak suka sama saya. Tujuannya simpel, supaya menjatuhkan pelayanan saya. Supaya saya nggak melayani lagi. Dia iri hati dengan apa yang saya kerjakan, dengan apa yang saya lakukan. Budiana dipakai Tuhan, Budiana memberkati banyak orang. Ya saudaraku dikasih Tuhan, padahal dia pun juga ikut-ikut. Saya berkati juga. Saya kurang tahu apakah ada rasa kurang puas atau bagaimana, saya kurang tahu. Tuhan mau kita anak-anaknya. Ayo, jangan terkecoh dengan masalahnya. Hidup itu memang ada proses, ada masalah. Tapi kita jangan terkecoh dengan masalahnya. Kita harus bisa lihat ada apa di balik tujuan masalah ini boleh ada. Ya saudara, Tuhan sedang memperbesar kapasitas iman kita. Yang sedang menanti mujizat terobosan dalam hal apapun itu. Yang sedang menanti mujizat terobosan mungkin dalam hal keuangan, dalam hal rumah tangga, dalam hal hubungan, dalam hal apapun. Tuhan sedang memperbesar iman kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karakter kita semakin dibentuk dengan indah sama Tuhan. Karena lewat proses itu,
kita jadi semakin didewasakan, semakin lebih punya kebijaksanaan, semakin lebih punya pengertian, semakin kita terasah empati kita, simpati kita, belas kasihan kita untuk orang-orang. Dan lewat proses itu, Tuhan izinkan supaya kita menyadari, Tuhan, saya nggak bisa tanpa Engkau. Seperti ranting yang harus melekat kepada sang pokok. Demikian hidupku, hidup kita semua. Semakin bergantung sama Tuhan. Semakin mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu, Dia sumber pertolongan kita. Dia sumber kehidupan kita. Cuma Tuhan yang bisa tolong kita. Keluarga kita belum tentu bisa ngerti kondisi batin kita. Pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, mungkin mertua kita yang tinggal satu rumah dengan kita. Anak-anak rohani yang mungkin tinggal satu rumah dengan kita. Orang-orang binaan yang mungkin tinggal satu rumah dengan kita. Mereka belum tentu ngerti apa yang ada di dalam hati kita. Yang kita sulit untuk mengeluarkannya. Sulit untuk menceritakannya. Tetapi Tuhan tahu segala-galanya tentang kita. Maka Tuhan mau yang kedua, poin yang kedua. Kita belajar dari pribadi Tuhan sendiri. Yang lemah lembut dan rendah hati. Saudara, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lemah lembut itu artinya orangnya tuh baik hati, ramah, nggak keras kepala, orangnya tenang, nggak kasar, lemah lembut alias tidak kasar. Sedangkan rendah hati menurut KBBI itu artinya orangnya tuh nggak sombong, nggak angkuh, nggak merasa diri lebih hebat, nggak merasa diri lebih pintar, tapi mau bersedia untuk menghargai orang lain. Saya tahu lewat orang itu Tuhan sedang proses karakter saya. Tuhan sedang melatih saya menjadi pribadi yang semakin kuat. Tahan banting. Empati, simpati, belas kasihan saya semakin di-upgrade sama Tuhan. Ya firman Tuhan bilang, kalau kita cuma mengasihi orang yang mengasihi kita, apa artinya? Kalau kita membalas kejahatan itu dengan kasih, dengan kebaikan, di situ level pengenalan kita akan Tuhan semakin diperbesar, semakin upgrade, semakin naik level, saudara. Proses itu memang gak enak, saudara. Sangat gak enak. Tapi mendewasakan pribadi kita. Belajar dari pribadi Tuhan yang Tuhan mau buat kita, anak-anaknya. Rela hati, bersedia menerima proses Tuhan. Ya memang kalau prosesnya itu cuma sebentar, Bapak Ibu, itu enak saudara. Seminggu kelar, sebulan kelar. Tapi kalau sudah cukup lama, mohon maaf terutama kalau proses itu menyangkut hubungan dalam satu rumah. Mau pindah rumah juga nggak mungkin saudara. Betul nggak? Masa anaknya masih kecil karena anaknya nggak bisa dididik, nggak bisa dinasehati, selalu melawan. Terus kita bilang sama anak kita, kamu ngontrak ya, kamu pindah rumah dari sini. Ya umur masih 13 tahun kita suruh dia ngontrak. Nggak mungkin ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, rela, rendah hati, lemah lembut. Artinya apa? Artinya kita belajar rela menerima setiap proses yang Tuhan izinkan kita lalui. Dan nggak berhenti sampai di sini loh Bapak Ibu. Tahun 2025 kita akan berjalan melangkah dengan Tuhan. Apapun prosesnya saudaraku, kita percaya pertolongan kita
ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mungkin menurut akal pikiran kita, lama ini. Terobosannya, mujizatnya, kok lama ya? Kayaknya susah ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup. Tapi kita jangan bersungut-sungut. Kita jangan mengeluh. Kita jangan akhirnya memberontak karena proses itu. Ikuti saja alurnya. Rela hati untuk menerima apapun proses itu. Karena kita tahu, sekalipun proses itu memang nggak enak. Sekalipun cawan itu mungkin memang pahit rasanya. Tapi di situ mendewasakan kita. Maka jalani proses itu dengan diam, sabar, berserah, berdoa. Diam. Supaya kita nggak terkecoh dengan masalahnya. Supaya fokus kita bukan lihat masalahnya. Sabar. Karena kita tahu. Kita nggak bisa tanpa Tuhan. Karena kita tahu. Tuhan lebih tahu cara untuk mengatasi masalah itu. Berserah pada pertolongan Tuhan. Kita menanti-nantikan pertolongan yang dari Tuhan. Berdoa. Karena kita tahu, saudara, kita butuh Tuhan setiap saat. Kita butuh Tuhan selalu, saudara. Enggak cuma hari Senin, Selasa, Rebo. Setiap jam kita butuh Tuhan. Di kendaraan pun kita butuh Tuhan. Lagi masak di dapur pun kita butuh Tuhan. Sekarang itu kejadian nano-nano loh Bapak Ibu. Ya, ada yang gas LPG meledak, ada yang kecelakaan cuma keserempet meninggal, ada yang lagi tidur, macam-macam saudara. Kita butuh Tuhan itu setiap saat saudara. Ya, berdoa karena kita tahu kita butuh Tuhan setiap saat. Yang poin ketiga saudara, maka Ia akan memberikan kepada jiwa kita kelegaan. Dan ini bukan kelegaan seperti yang dunia tawarkan. Karena kelegaan yang dari dunia itu sifatnya cuma sementara. Sedangkan kelegaan yang dari Tuhan itu pasti ada sukacita. Hati kita jadi damai. Dan hidup kita bisa tentrem, ayem, adem, tenang. Prosesnya masih ada enggak? Ada. Masalahnya masih ada enggak? Mungkin masih ada. Tapi dengan kelegaan yang dari Tuhan, hati kita tetap sukacita loh Bapak Ibu. Hati kita tuh bisa tetap damai. Ya ketemu lagi nih orang. Hati kita sukacita. Hati kita damai. Dengan enjoy, kita bisa kasih senyum ke mereka. Dengan enjoy, kita bisa tetap komunikasi sama mereka. Dengan enjoy, kita masih bisa memberkati mereka. Ya saudara, orang yang menyakiti kita, menyakitkan, ya, terlebih lagi menikam kita dengan sadis ya saudara. Rasanya itu kita mau nraktir makan itu rasanya susah saudara. Tapi kalau Tuhan suruh, ini membuktikan apakah kita mau ikut perintah Bapa atau tidak. Makanya manut sama Bapa itu poin penting yang sampai kapanpun itu terus terngiang dalam pikiran saya. Manut sama Bapa, manut Gusti Yesus, nggak akan ada ruginya. Karena mungkin secara daging kita punya argumen, alasan yang banyak. Wah, orang itu ngeselin Bu Diana. Oh, Bu Diana itu nggak layak diampuni. Oh, Bu Diana menjengkelkan. Itu secara daging, secara manusia. Tetapi ketika kita manut sama Bapa, dia lebih tahu cara mengatasinya. Dia lebih tahu bahwa ini diizinkan untuk mendewasakan kita. Supaya kita semakin melekat sama Bapa. Supaya kita semakin bergantung sama Bapa. Supaya kapasitas iman kita, kapasitas kepercayaan kita sama Bapa semakin diperbesar, saudara. Kalau enggak gitu, kalau terus-terusan kita ada di zona nyaman,
kita nggak akan mengerti loh presentasi kapasitas iman kita. Kalau digojlok seperti itu, saudara, semakin kita diadu, buah-buah roh itu semakin diasah untuk keluar. Ya, ada hati yang penuh kasih, mau rela mengasihi, mau rela berbelas kasihan, mau rela tetap memberkati saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Karena kelegaan yang dari Tuhan itu kita butuh. Supaya hari-hari kita bisa tetap sukacita, enjoy, hati kita damai, dan hidup kita jadi tentrem. Ya, jadi tenang, saudara. Selama kita masih punya Tuhan, tenang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Masalah itu punya tanggal expired-nya. Perhatikan baik-baik. Selama kita masih punya Tuhan, masalah itu punya masa kadaluarsanya. Kalau kita masih punya Tuhan, masalah itu nggak akan permanen. Masalah itu akan lewat, akan berlalu. Ya, tapi akan menjadi berlarut-larut ketika kita meninggalkan Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan. Ketika kita nggak mau manut sama tuntunannya. Ketika kita memprotes. Tapi masalah itu akan cepat selesai. Dan ada masa kadaluarsanya selama kita punya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sekali lagi jangan terkecoh melihat masalahnya, pergumulannya, tantangannya, rintangannya, mau seberat apapun, mau sesulit apapun. Jangan terkecoh dengan hal-hal itu. Lihatlah Tuhan yang sedang membentuk kita menjadi pribadi yang semakin lebih kuat. Tahan banting. Menjadi pribadi yang terus dan terus dan terus kita memandang kepada Bapa. Dan terus bergantung kepada Bapa. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, 4 poin kita belajar hari ini. Belajar diam. Memang mungkin nggak enak. Apapun cawannya, rasanya pahit. Tapi kita diam bukan karena kita kalah. Kita diam bukan karena kita nggak bisa melawan. Kita diam bukan karena supaya diinjek-injek sama orang itu. Kita diam bukan karena supaya digencet sama masalah itu. No, kita diam. Karena kita tahu kita tidak mau terkecoh dengan masalah-masalah itu. Karena kita tahu kita tidak mau terkecoh dengan proses itu. Yang kedua, saudara, kita belajar semakin sabar. Saudara, ya, saya itu kadang suka ngelus-ngelus dada saya sendiri. Saudara, sabar ya nak, sabar, sabar, sabar. Saudara, kadang berkat Tuhan masuk itu cuma numpang lewat, saudara. Karena saudara, yang namanya pelayanan itu kita nggak bisa pungkiri, saudara. Ada banyak orang-orang yang kita harus berkati, yang harus kita tolong, ya saudara. Dari mulai sembako, ya, dari mulai kebutuhan anak-anak sekolah mereka, dari hal-hal macam-macam, saudara. Banyak sekali, ya. Kadang mereka, mana bu, baju-baju baru lagi bu. Maksudnya baju-baju bekas, saudara. Tapi baju-baju layak pakai dari kita itu sama mereka jadi baju baru, saudara. Ya, saudara kan dikasih Tuhan. Sabar, sabar, sabar. Karena Tuhan yang sudah menang atas kuasa maut itu, yang sudah bangkit itu, Dia tahu cara mengatasi semua masalah kita. Amin, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sabar saja. Sampai kapan, Bu? Ya saya juga pernah sih nanya gitu sama Tuhan. Jujur aja, saudara. Saya juga sempat tanya sama Tuhan, Tuhan, bisa nggak hidup ini tanpa masalah? Nggak bisa. Karena masalah itu baik untuk engkau.
supaya semakin terasah buah-buah rohnya, semakin dewasa. Aku pengen ngelihat kasih-Mu kepadaku. Aku kepengen ngelihat belas kasihan-Mu kepada jiwa-jiwa. Ya, oh gitu ya Tuhan. Oh ya, oke Tuhan, siap. Terus saya nanya lagi sama Tuhan, udah dijawab seperti itu, saya pun sudah jawab seperti itu sama Tuhan, saya nanya lagi, sampai kapan ya Tuhan? Tiba-tiba saudara, Roh Kudus ingatkan sebuah lagu sama saya. Sampai akhir ku dapatkan mahkota kehidupanku. Waduh, berarti sampai selesai dong. Iya, sampai ending. Tapi kita percaya, asal kita masih punya Tuhan, asal kita masih tetap melekat sama Tuhan, asal kita masih tetap manut sama Bapa, kita punya happy ending. Ending kita pasti finish strong. Ya, nama kita sudah tercatat di kitab kehidupan di sorga. Pada satu waktu nanti, pada satu waktu kelak, semua cawan penderitaan yang kita sudah lewati ini, saudara, kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Dan itu ketemu Bapa di sorga. Itu luar biasa. Ada upah yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Mahkota yang begitu indah. Dan itu sangat luar biasa. Ketika saya ingat tentang hal itu, saudara, maka saya tahu, oke Tuhan, saya berserah. Saya mengangkat tangan saya berserah Tuhan. Saya berserah. Oke, saya tahu ada Engkau beserta dengan saya. Ada Engkau melihat, menyertai, dan saya tahu Tuhan. Tuhan, kalau sudah waktunya, pertolongan dan pembelaanmu pasti muncul. Pasti ada. Saya berserah. Yang ketiga, saudara, berserah sama Tuhan. Nantikan pertolongan dari Tuhan. Berserah saja sama Tuhan sudah. Dan yang terakhir, yang keempat, berdoa. Saudara, kalau saya lagi nggak enak hati, ya entah apapun, entah karena apapun ya saudara, saya cuma masuk kamar, saya berdoa. Ya, suami saya sampai kadang protes sama saya. Kamu nih doa kok panjang banget ya sampai berjam-jam. Suami saya sampai protes, saudara. Waktu itu sempat sama suami saya itu sampai sempat dihitung, saudara. Kamu kalau nyebutin orang-orang itu lama ya, banyak ya. Kayaknya dari Sabang sampai Merauke itu orang-orang masyarakat di dunia ini kamu kayaknya ini ya, sebutin semuanya. Ya, karena yang Tuhan taruh di hati untuk saya kawal doa setiap hari, itu saya doakan, saudara. Setiap hari itu pasti saya sebutkan nama-namanya. Ya. Dan itu sudah menjadi beban saya yang Tuhan taruh di hati saya. Berdoa, tetaplah berdoa. Karena kita tahu kita butuh Tuhan setiap waktu. Sampai selesai. Tuhan bilang sama kita sambil ngelus-ngelus kepala kita. Thank you ya nak. Selama hidup, kamu diam, sabar, berserah, dan tetap menjalin komunikasi doa denganku. Engkau hambaku yang setia, engkau anakku yang paling kusayang. Terimalah mahkota kehidupan yang sudah disediakan. Enak, saudara. Dari 4 poin ini, saya dapat dari Tuhan. Dan saya mau bagikan buat kita semua. Mari, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tahu Tuhan mengasihi saudaraku. Saya tahu tahun 2025 ini saudara, ini adalah tahun yang luar biasa. Tuhan akan buktikan itu sama kita semua. Ketika kita jalankan 4 poin ini, mulai hari ini semakin lebih lagi. Kita akan lihat 2025 bukan tahun yang susah. Tapi 2025 janji-janjinya mulai banyak tergenapi dalam kehidupan kita. Apa yang kata orang nggak mungkin, mustahil. Lihat saudara, lihat saya bilang hari ini, detik ini saya mau katakan buat kita semua. Lihat 2025. Engkau akan menemukan hidupmu tidak sama lagi. Engkau akan melihat tiba-tiba engkau ada di puncak perkenanan. Dan blessing Tuhan itu banjir dalam kehidupanmu. Untuk kerohanian kita. Untuk segala sesuatu dalam kehidupan kita.
Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik, karena kami tahu Engkau mengasah kami, Engkau mendidik kami, sementara Engkau sedang membentuk ulang kami menjadi pribadi yang semakin di-upgrade kerohanian kami, iman kami, kebergantungan kami sama Tuhan. Kami percaya di dalam semua yang boleh kami jalani. Ada Tuhan yang melihat, ada Tuhan yang selalu menyertai kami, dan ada Tuhan yang selalu siap menolong kami. Oleh sebab itu hati kami limpah dengan syukur. Hati kami sangat-sangat berterima kasih. Hati kami diliputi dengan sukacita kegirangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini, siang hari ini. Kau memberkati Tuhan ibadah kami. Kau memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Umat-umat-Mu Bapa. Biar kami terus menjadi anak-anak Bapa yang hidup berkenan sama Bapa. Manut sama kehendak-Mu Bapa. Hamba-Mu selesai, hamba-Mu bersyukur Engkau boleh pakai media debu tanah hamba ini untuk menyuarakan pesan daripada-Mu. Hamba bersyukur Tuhan untuk undangan pelayanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan kepada WL, Ibu Erna. Silakan, Bu Ida mungkin. Ya. Terima kasih untuk Ibu Diana atas pelayanannya siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk teman-teman yang boleh hadir di ibadah Zoom siang hari ini. Untuk Jumat depan kita kembali beribadah onsite di gedung Bursa Efek Indonesia di ruang auditorium. Kembali kita mau memuji menyembah Tuhan dan kembali kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bagi teman-teman yang memberikan persembahan kepada POPM, bisa mentransfer ke BCA 45803525559 atas nama Ibu Sulistiana Harijanti dan Makmuria Wijaya. Terima kasih juga untuk Ko Erna dan si Koveni ya, si Erna dan Koveni atas pelayanannya siang hari ini. Si Erna boleh minta lagu refnya itu, habis itu nanti doa syafaat kita akan dipimpin oleh Tirsa. Ref yang kedua, lagu yang terakhir itu kok ya, Si Erna. Terpujilah. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Silakan Bu Ida. Mari kita saksikan doa. Haleluya, haleluya. Segala hormat, pujian, sembahnya bagi Tuhan dan Bapa, Engkau layak menerima semua. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan siang hari ini. Siang yang indah Tuhan, ibadah yang indah Tuhan. Engkau memakai Ibu Diana untuk memperingati kami sebagai anak-anak-Mu agar kami mau diam, berserah, dan percaya dengan berdoa terus kepadamu Tuhan dalam menghadapi segala pergumulan dalam kehidupan ini. Tuhan, kami sebagai manusia tidak akan mampu untuk melakukan itu, tapi kami percaya Engkau yang telah menjanjikan Roh penolong bagi kami,
yang selalu mengingatkan kami agar kami tetap teguh, tetap beriman kepadamu, tetap percaya dan berserah diri kepadamu, bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan melihat dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Ibu Diana. Engkau berkati beliau dalam pelayanan di daerahnya Tuhan. Engkau pakai dia lebih lagi Tuhan. Sehingga banyak-banyak jiwa mendapatkan kasih sayang melalui beliau Tuhan. Kasih sayang Tuhan yang terpancar dalam pelayanan Ibu Diana. Begitu juga dengan Bapak Tuhan. Engkau berkati dalam tugas pelayanannya, dalam kehidupan rumah tangganya, maupun dalam kehidupan apapun yang dia kerjakan Tuhan. Semua untuk hormat dan kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih untuk pemimpin kami yang telah Engkau pilih, Bapak Prabowo, Pak Gibran, serta semua kabinet, menteri, wakil menteri, pemerintahan dari pusat sampai daerah-daerah. Tuhan, terima kasih. Kami percaya mereka yang telah duduk dalam pemerintahan adalah pilihan dari-Mu ya Bapak, sehingga Engkau mau menyertai mereka dengan roh takut akan Engkau dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Engkau beri hikmat atas mereka Tuhan, sehingga segala program yang mereka susun Tuhan untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya keadaan yang sulit ini Tuhan, Engkau mau buka jalan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, agar tetap berdiri Tuhan, agar bangsa Indonesia juga bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini juga kami berdoa untuk Tuhan, terima kasih. Engkau masih beri kami kesempatan melalui wadah POPM ini Tuhan, untuk bersekutu, memuji dan menyembah-Mu, untuk mendengar suara-Mu melalui hamba-hamba-Mu. Engkau berkati Kak Ida dan koordinator kerohanian, agar Kak Ida dapat lebih peka lagi mendengar suara-Mu Bapa, untuk apa yang akan disampaikan kepada jemaat POPM ini. Engkau juga berkati jemaat POPM yang hadir saat ini maupun yang belum sempat hadir, dengan segala pergumulan mereka Tuhan, baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, baik dalam kehidupan masyarakat. Tuhan Engkau yang tolong mereka, beri kekuatan agar kami mampu menghadapi semuanya itu. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang mungkin kena dampak dari masalah ekonomi ini Tuhan, di PHK atau kehilangan pekerjaan. Tuhan Engkau yang turut campur tangan, beri mereka kekuatan dan terlihat Bapa kekuatan iman, percaya bahwa Tuhan punya cara yang ajaib dan tidak dapat diselami oleh pikiran kami sebagai manusia. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan tugas dan pekerjaan kami di kantor, di rumah, atau dimanapun kami berada. Kami mohon penyertaan Tuhan selalu, sebab tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih untuk Ci Erna Koveni, terima kasih untuk William, terima kasih untuk Dea dan semua petugas dan pelayanan pada siang hari ini. Engkau yang melihat jeripaya mereka, Engkau yang akan membalas semuanya itu. Terima kasih Bapak. Sebelum kami selesaikan ibadah Zoom ini, kami mohon berkat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta. Silakan Ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah keluarga daripada anak-anak-Mu ini ya Bapa. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu yang selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan membuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan sendiri wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkat ini dimeteraikan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang sudah kami terima. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Bu Diana. Ya, Tuhan memberkati.